Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Diah Rika Novianti. Di sini saya ingin membahas sedikit materi mengenai gangguan berbahasa cadel dan penyebabnya. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai cadel. Apa sih cadel itu? Cadel adalah gangguan berbahasa yang tidak mampu mengucapkan fonem yang berhubungan dengan alveolar secara jelas. Dalam dunia medis, gangguan cadel disebut dengan dysertia. Cadel dapat disebabkan oleh rusaknya sistem syaraf. Syaraf penghasil bahasa pada otak penderita cadel mengalami gangguan sehingga tidak dapat melafalkan bunyi bahasa secara sempurna. Misalnya, pada pembunyian fonem R, orang normal biasanya membunyikan fonem R itu jelas, R, R, R. Tapi mohon maaf jika orang cadel membunyikan huruf R menjadi agak sedikit pelo, yaitu L, R, R, kayak gitu, kurang begitu jelas. Faktor penyebab cadel sendiri dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada fisiologis atau anatomi organ tubuh, yang kedua ada neurologis atau gangguan syaraf pada otak. Jadi, alat produksi bahasa pada orang normal dapat melafalkan macam-macam artikulasi. Akan tetapi, bunyi ujar di sini digolongkan menjadi dua. Yang pertama ada vokaid dan yang kedua ada kontoid. Oke, di sini saya akan coba menjelaskan mengenai apa vokaid itu. Vokaid adalah jenis bunyi bahasa yang dihasilkan oleh arus ujar dan keluar dari glotis yang tidak mendapatkan hambatan dari alat ucap. Sedangkan koloid yaitu bunyi yang dihambat ketika pengucapan. Kair pada tahun 2009 menyatakan penderita cadel mengalami gangguan yang berhubungan dengan pengucapan bunyi kontoid. Sesuai yang saya jelaskan tadi, bahwa kontoid yaitu terkhusus pada bunyi-bunyi yang melibatkan lidah sebagai penghambat penghasil bunyi. Letak penyebab cadel dilatar belakangi oleh rusaknya sistem syaraf yang dapat dilihat pada syaraf otak bagian kiri. Perwira tahun 2000 mengatakan bahwa dysertia adalah gangguan bicara yang diakibatkan oleh cedera pneumokular. Rusaknya cedera pneumokular tersebut dipengaruhi oleh kekuatan otot lidah sehingga tidak dapat melakukan penghambatan bunyi secara maksimal. Ternyata, penderita cadel juga dapat disebabkan oleh ankylogosia. Apa sih kelainan ankylogosia itu? Nah, setelah saya membaca dari beberapa jurnal, ternyata yang dinamakan kelainan ankylogosia adalah kelainan yang membuat lidah menjadi terganggu fungsinya. Kelainan ini sendiri merupakan ketidakmampuan lidah dalam menghasilkan fonem. Akibatnya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu genetis anatomi bawaan dari si penderita cadel itu sendiri. Teman-teman, ternyata si penderita cadel tidak hanya huruf R saja yang tidak dapat mereka lafalkan, akan tetapi ada huruf D, L, N, R, S, serta T. Nah, pada contoh kata harimau, orang normal biasanya mengucapkan kata harimau, R-nya jelas. Tapi mohon maaf untuk penderita cadel mengucapkan kata harimau, R-nya kurang begitu jelas. Jadi mereka mengucapnya seperti halimau. Harimau menjadi halimau. Hali, L. R berubah menjadi R. Kata istirahat menjadi istilahat. Ya. Lalu kata sarapan menjadi sarapan. Mengapa? Karena biasa si penderita cadel itu sendiri lafal S dilafalkan tidak mendesis. Jadi sarapan, sarapan, sarapan. Misal pada kalimat, Dek, kamu sudah sarapan? Itu orang normal mengucapnya seperti itu. Beda lagi kalau si penderita cadel. Jadi, Dek, kamu sudah sarapan? Jadi seperti itu. Jadi agak bisa dibilang kurang jelas. Lanjut pada kata terapi,
biasanya R-nya jelas. Tapi kalau orang cedal, posisi lidah yang menonjol menjadi terapi. Dari sini mungkin kalian bisa memahami perbedaan pengucapan orang normal dan orang cedal. Lantas, ada beberapa cara untuk mengatasi penderita cedal. Yang pertama yaitu biasakan minum dengan sedotan. Gerakan menghisap dengan sedotan bisa melatih kekuatan motorik mulut. Hal ini penting, mengapa? Karena untuk mengembangkan kemampuan dalam berbicara. Yang kedua, latih posisi lidah dan mulut saat mengucapkan huruf-huruf yang sulit. Melatihnya tiap hari seperti membunyikan huruf D, L, N, R, S, serta T. Yang ketiga, ini lebih condong ke anak-anak, yaitu melakukan permainan untuk melatih kekuatan motorik mulut, seperti meniup trompet dan meniup gelombang air sabun. Yang keempat, sering berlatih mengucap kata dengan benar. Misal percakapan sinormal, mengajak si cedal gini. Kamu mau sarapan gak? Si cedal bilang, ayo aku mau sarapan. Nah, yang betul tuh gak sarapan, tapi sarapan. Jadi kita bisa membantu satu sama lain untuk mengucapkan huruf-huruf yang sulit mereka lafalkan. Yang kelima, ada latihan vokal dari A hingga Z. Baik, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.